Oke, terima kasih. Oh, ya, ora wis jenenge. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Tak terus leh ku live niku. Kalau TikTok ini 22.000 kayak ya. Kalau YouTube 24.000. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi pemirsa Pak RT, Pak RT Kijodrono. Baru ada warga yang mengurus surat izin usaha. Ya mudah-mudahan Mas Harhur dalam usahanya sukses. Kalau usahanya sukses, warganya sejahtera. Kalau warganya sejahtera, insya Allah RT-nya, lingkungannya juga nyaman, juga sejahtera. Amin. Ini sore ini pengen saya itu, pengen apa ya? Pengen ngelanggam Jawa. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan kiong kondang corok sunguti dalane rame tapi ra patek krungu tak baleni dalane rame banget. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan yang kondang corok sunguti timun wukuran 8 Surabaya keker kepati kekere wong yak macan gajah mento sinancang wit sida gurih matine cineker ayam. Itu lagu Jawa, langgam Jawa. Nah, informasi yang saya terima katanya itu lagu Dandang Gulo. Ono utawa mau copat ya, copatan. Tapi kalau ada juga yang jenis lain, Bopo Pucung. Bopo Pucung, tutu watu, tutu gunung, sabamuning sebrang tumpakane pro kiai. Bopo Pucung duwe buntut sing dawi gajah. Pring bongkotan. Nah, iki lagu Surabaya kalau iki. Dikethoki gawe celengan anyar digondol maling ngincen manten anyar dientep kala jengking timan pati apa peno wis lali wong untune karine siji gawe gelungan sak rodane Mercy. Aku biyen yo wis tau ngesir arek wedok sing rupane ayu. Kira-kira jam 2:30 tak rodok lawange lah kok jegok asu. Aku layu sifat kuping. Krungu asu sing kaing-kaing mlebune kesusu ketatap lawang tengah peyo kaya kuping-kupinge dhewe cok
Mlepune kesusu ketatap lawang tengah, tiba kejengkang dadak katroke bedah. Iku ngono ceritane, katroke bedah aku gak eling. Eling-eling bareng ana obah-obah dilalah ngono didikep kucing. Langgam seperti itu biasa dilanjutkan dengan lagu dolanan yang sifatnya menghibur. Contohnya sawo manilo dipangan uler. Dadi uwong aja sembrono, awas yen turu aja nganti ngiler. Ya, Bu. Sate Ponorogo. Ngendi kuwi? Yo gelem ae berarti. Ciman pati apa peno wis ora bali. Wong anakmu ana ing mburi njaluk mangan onteni. Oke, saya ganti temane. Bar lagu Jawa iki lagu apa iki Mas? Lagu oh ya tetap Jawa tapi karyane para wali. Nanti maknanya antara lain mungkin saya bisa menguraikan. Lir tandure wosumilir, tak ijo royo tak sengko temanten anyar. Cangon penekno blimbing kuwi, lonyo penekan kanggo sepo mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Yo Yo lagi. Lir tandure wosumilir, tak ijo royo tak sangko temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu peneken kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo iki yang urut ceritane lagu ini karangan para wali dulu dalam bentuk langgam, tapi itu insya Allah maknanya bagus. Lirilir tandure wis sumilir, kuwi ibarate ngelekne karo masyarakat bangsa Indonesia. He, we manungsa, we penduduk Indonesia, wis gek tangio, do bangkito, ya, do berjuango, tandure wis sumilir, ya, artinya sudah waktunya Indonesia bangkit. Kalau itu para wali dulu belum merdeka, wis waktune, ayo berjuang untuk membebaskan diri kita dari bangsa penjajah. Lirilir tandure wis sumilir. Wahai para anak-anak bangsa, segera kamu bangun, bangkit, ayo
Ini bangsa sudah membutuhkan kehadiran kamu untuk berjuang. Jangan tertidur, ya. Jangan mau ditidurkan melulu oleh para bangsa asing. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sengku temanten anyar. Sing wong para pemuda sing isih roso-roso, ayo maju, ayo semangat ya untuk cita-cita sebuah negara yang merdeka. Lir-ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengko temanten anyar. Jadi harapannya temanten anyar itu negara yang baru merdeka, negara yang baru bangkit, harus disokong, didukung oleh para pemuda terutama dan seluruh rakyat Indonesia. Cah angon penek blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek kanggo sebo mengkoso. Jadi ini pesan kepada para generasi, terutama yang muda lagi. Jadi terutama yang muda, jangan loyo. Itu loh, blimbing itu ibaratnya istilahnya apa ya? Ada jalan, ada cara yang harus Anda tempuh, yang harus Anda perjuangkan. Meskipun lunyu itu licin maksudnya. Licin artinya butuh kreativitas, butuh inovasi untuk bisa menggapai cita-cita. Nanti untuk sebo mangkusur itu artinya untuk memeriahkan, untuk mengungkapkan rasa gembiranya itu harus dengan perjuangan lebih dahulu. Lunyu peneken itu maksudnya meskipun licin naiki, meskipun dengan susah payah, ayo kita perjuangkan. Itu pemirsa. Itu karyanya para winasis yang sebenarnya luar biasa kalau kita pengen mengungkapnya. Sudah Isa. Lunyu peneken kanggo sebo mengko sore. Ya, mumpung jembar, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nah, niki sangsaya ini menguatkan. Mumpung kondisi sudah aman, ya, ini kelanjutannya. Mumpung negara ini dalam kondisi aman, mumpung dalam kondisi nyaman, ya, maka ayo berlomba-lomba mengisi kemerdekaan, ibaratnya begitu. Di sebo tadi bisa juga diartikan setelah kita berjuang dengan susah payah, ya. Kalau seandainya itu digambarkan merebut kemerdekaan, ya dengan darah dan jiwa dikorbankan, ya, untuk meraih, untuk sebo mengkosore, untuk geladi, untuk menikmati di hari nanti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, do surak hore. Nah, itu sekilas pemirsa. Cuman kadang-kadang kita memang tidak sampai berpikir ke situ ya. Jadi itu sebenarnya karya para pujangga kita ya, pujangga kita, kalau orang Jawa mengatakan para winasis. Itu mengarang lagu itu ternyata tidak sembarangan, maknanya luar biasa. Ada juga itu lagu Sluku-sluku Batrok, Gundul-gundul pacul. Wah, itu juga luar biasa itu. Itu kalau dimaknai gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glempang sekane dadi saratan, wakul glempang sekane dadi saratan. Ini lagu saya dengarkan dulu ketika saya masih kecil, dan saya nggak tahu, saya kira itu juga lagu biasa ya, artinya menggambarkan seorang anak yang gundul gitu ya. Terus nyunggi apa? Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi wakul,
gembelengan wakul limpang segani jadi daratan. Ternyata itu setelah saya pelajari itu maknanya luar biasa juga. Khususnya ini adalah pesan kepada para pemimpin. Ingat ini, gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul limpang segani dadi saratan. Ini sebenarnya pesan kepada para pemimpin. Wahai para gundul, para orang yang diberi amanah itu, dan dia gembelengan itu sombong ya, kemaki ya, apa ya, ya mungkin kalau era sekarang pemimpin yang otoriter mungkin gitu ya maknanya gembelengan itu disakar PDW. Maka ingatlah, pasti kamu nanti akan gelimpang, akan jatuh. Kalau jatuh ya sudah, gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi wakul-kul gembelengan, wakule gelimpang, maksudnya jabatannya jatuh, segone dadi saratan. Maka apa yang dia dapatkan, yang dia peroleh selama dia menjadi pemimpin, ya akan hancur semua, akan berantakan semua. Nah, jadi makanya kalau jadi pemimpin ya harus jadi pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa ngayomi, pemimpin yang bisa melayani. Nah, yang terjadi sekarang ini kan, kalau dia mau pengen jadi pemimpin kan pengen dilayani, itu sebenarnya hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang konsep leadership, kepemimpinan yang sesungguhnya. Kalau dalam Islam kita tahu baginda Rasulullah jelas. Kalau baginda Rasulullah mungkin ketinggian, ke sahabatnya aja lah. Contohnya siapa? Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau didapuk menjadi khalifah, artinya pemimpin besar umat Islam, sungguh dia awalnya sangat berat dan sangat keberatan. Sangat berat karena beban amanah ini begitu luar biasa. Dan kalau pemimpin yang sesungguhnya itu justru pemimpin itu rela lapar, rela menderita, yang penting rakyat yang dipimpinnya sejahtera. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya. Tapi paling tidak itu saya kira, saya secara pribadi pun nggak mungkin ya, akan seperti para sahabat, para nabi itu makomnya sudah jauh berbeda. Tapi paling tidak ya kita berharaplah pemimpin-pemimpin di Indonesia khususnya ini pemimpin-pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Insya Allah kalau masyarakatnya sejahtera, kemudian aman, tentram, damai, pemimpin kita pasti nggak akan mungkin lah rakyat akan menyengsarakan pemimpin kita, apalagi kalau pemimpinnya bijak, pemimpinnya bagus, adil, dan itu pasti ya. Nah, ini bukan bukan karena sekarang mau pilpres loh ya. Ini tidak ada hubungannya dengan itu ponggo lah itu. Kalau saya ini hanya bicara tentang gundul-gundul pacul tadi, artinya itu terkait dengan konsep kepemimpinan, bahwa para ulama kita, para pujangga kita dulu, para winasis ya kalau dalam Jawa itu, ketika membuat sebuah langgam, sebuah lagu, kelihatannya itu sederhana tapi sebenarnya maknanya luar biasa ya. Jadi saya dulu juga sama, gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saratan. Ya pikir saya cuma anak kecil kemudian memanggul nasi gitu. Kalau anaknya itu tidak hati-hati, dia kepleset misalkan, jatuh, ya sudah, nasinya akan ambiar kemana-mana. Itu saja, tidak ada berpikir yang istilahnya yang sangat dalam gitu, enggak. Nah ternyata setelah saya pelajari, saya baca, Masya Allah, ternyata itu sebuah hasil karya sastra yang sangat tinggi nilainya. Jadi sekali lagi itu tadi lagu
adalah pesan kepada kita apabila kita diamanati ya oleh, ya mungkin seperti Pak saya sendiri Ki Jodrono diamanati sebagai Pak RT ya, meskipun RT itu ya apa ya, sistem pemerintahan yang terkecil ya, yang paling rendah dan memang garda terdepan, tapi tidak ada apa-apanya. Tapi Masya Allah ketika kita bisa bersama dengan warga, kemudian kita bersama-sama menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang nyaman, damai, ada kegiatan kita bisa bersama-sama, Masya Allah luar biasa. Semuanya akan bisa kita nikmati dengan baik. Dan apabila di antara anggota warga RT ada kesusahan kita seluruh warga itu saiyek bersama-sama. Itu harus dibangun, memang harus dibangun sejak masih pemerintahan terkecil di RT. Kalau RT-nya masing-masing lingkungan RT itu baik, nanti di RW-nya insya Allah juga akan baik. Kalau RW-nya RW baik, berarti desanya baik. Kalau desanya baik, kecamatannya baik, terus kecamatan baik, kabupaten baik, provinsi baik, sampai ke nasional sana, Pak Presiden sana, itu juga akan nyaman. Maka sekarang alhamdulillah contohnya di Pacitan ini peran Pak RT ternyata juga diperhatikan dalam arti diuongne, bukan apa-apa, diuongne. Kalau masalah penghasilan tidak ada. Kalau di Pacitan itu paling ada insentif setahun itu 300.000 oleh Pak Bupati. Tapi itu sebenarnya bukan apa-apa, cuman untuk ikatan saja ya. Tapi memang informasinya sih kalau di kota-kota besar ya, Pak RT pun katanya jadi rebutan katanya. Tapi kalau di Pacitan enggak. Ya, ini kalau saya lihat teman-teman yang bergabung ini ya macam-macam ini, ada yang dari Pacitan, ada yang dari luar, ada yang ya terima kasih lah sudah bergabung. Ya Ki Jodrono atau saya Khalid atau Ki Jodrono ini jarang sekali live, jarang sekali. Ini tadi kebetulan aja pengen live ya. Saya itu kalau live kadang-kadang ya sholawatan, kadang juga baca Quran. Nah ini sore ini tadi pengen langgam Jawa sama ngonsei hasil para filosof Jawa tempo dulu. Ada sebuah lagu lagi itu yang penuh dengan makna ya. Ya kalau lagunya sih sederhana. Cublak suweng teng gelender tiba ketempung gudel tak ili sapa ya guyu ndelikake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Itu ada kan lagu itu ya. Cublak suweng teng gelender tiba ke itu loh, saya agak lupa saya, ketempung kecemplung gudel ya, tiba ketempung gudel tak ili sapa guyu ndelikake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Nah itu ceritanya. Ini kalau yang pernah saya baca ya, saya dengar itu kalau maknanya ada ibarat orang yang memiliki sebab apa yang dia inginkan itu terpenuhi karena memang gambaran dia itu orang yang sangat sukses ya, orang yang sangat sukses. Itu digambarkan di situ. Kalau orang Jawa dulu kok dia memakai suweng ya, suweng itu perhiasan untuk wanita. Kayak suwengnya tuh tenglender itu maksudnya itu banyak. Itu berarti menggambarkan bahwa dia itu seorang yang sangat sukses gitu loh, ceritanya gitu.
Jadi tublak suwenge teng glender itu maksudnya gambaran ada orang yang sukses dalam arti memiliki kelebihan harta yang melimpah, tapi pada akhirnya dia akan kecewa, dia akan merasa rugi karena ternyata kotoran gudel itu anak kerbau ya, anak kerbau. Artinya kalau tidak bisa memanfaatkan dengan baik harta benda tadi, itu ibaratnya seperti ini yang masuk ke dalam kotoran hewan. Gudel itu anak kerbau, seperti itu. Artinya kalau sudah masuk seperti itu, diibaratkan tidak ada manfaatnya, bahkan jijik gitu ya, gilani gitu. Nah, makanya harus bisa menjaga apa yang diberikan anugerah yang banyak oleh Allah, rezeki yang banyak, maka ibaratnya belanjakanlah. Ada bulan lewat, belanjakanlah dengan baik untuk menyekolahkan anaknya kalau zaman sekarang, untuk ngopeni anak istrinya, artinya menafkahi anak istri. Kemudian kalau anak istri sudah cukup sekolah, sudah bisa membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang terdekat, saudara-saudara kita yang terdekat, barangkali ada yang memang sangat membutuhkan. Kalau masih banyak lagi sisanya, kita pikirkan para fakir, miskin, fukara, ya itu ya. Nah, itu dibelanjakan dengan jalan baik, maka itulah yang akan menjadi berkah. Tetapi kalau itu benar-benar pemimpin yang siap untuk melayani, ini yang berat di situ. Siap untuk melayani, bukan pemimpin yang jaluk dilayani terus sampai nggawa tas saja nggak kuat, padahal sehat dia. Sampai bawa tas saja nggak kuat, bawa payung aja nggak kuat, padahal sehat ya. Karena apa? Karena sudah konsep kita yang namanya pemimpin itu harus dilayani, padahal salah.